Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi wa rubba wal ba'u wal qafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wa'u wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'ittani sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil silati alaiha lafzan aw taqdiran fa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha falil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini asar kita ngaji karena anak-anak yang cowok udah nggak sibuk bantuin tukang ya. Cuma nanti lihat situasi kalau udah masuk sekolah. Nah, kalau emang yang ngaji sekolah siang semua kan nggak ada orangnya, ya kan? Karena ini ya mengkontok lah, kemarin kita nggak ngaji. Udah tadi udah habis baca Al-Waqiah berapa kali tadi? 7 kali, jadi Fatihahnya udah digabung sama baca Al-Waqiah tadi ya. Sekarang langsung kita lanjut halaman 78 yang agak bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yusamma, itu benar ya. Wa yusamma al-fi'lul awwalu minal fi'laini al-majzumaini bi ahadi hadhil adawati syarton wa yusamma, dan dinamai, diberi nama. Kalau bahasanya maftuh, wa yusamma, lan dibereh nami, apa ya gak apa-apa kan. Kadang-kadang bahasa Jawa, kadang-kadang bahasa Sunda. Cuman kan berkali-kali saya sampaikan, kita ngaji ini disimak termasuk dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, ya kan? Nah, dominan itu adalah bahasa Melayu, maka kita menggunakannya banyakkan bahasa Melayu. Wa yusamma, dan diberi nama apa? Al-fi'lul awwalu, fi'il yang pertama. Minal fi'laini, dari 2 fi'il. Al-majzumaini, yang dibaca jazm keduanya. Dibaca jazm, itu menandakan ta'aluknya bi kepada majzumaini. Bi ahadi hadhil adawati, dengan salah satu ini perabot jazm. Diberi nama syarton, pada syarat. Nah, syarton itu asalnya maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya kan al-fi'lul awalu, yang berubah menjadi naibul fa'il. Ngerti kan? Asalnya kan wa yusammauna.
atau wayusammi an-nahwiyun al-fi'lal awwala sarton. Kan awalnya begitu. Nyambung kan? Ini kronologisnya kenapa sarton itu menjadi maf'ul awal. Awalnya maf'ul tsani, gitu loh. Nah, kenapa fi'il yang pertama disebut syarat? Nih, sebelum saya lanjut. Kan kemarin fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in, terus ma, man, izma, ayun, haisuma, anna, kaifama, kan dua fi'il mudhari. Fi'il pertamanya disebut namanya syarat. Lah kenapa disebut dengan syarat? Li ta'liqil hukmi, karena menggantungkan hukum alaihi atas fi'il awal. Wali anahu, dan karena sesungguhnya fi'il awal alamatun, itu alamat. Alamat itu tanda. Ala wujudil fi'il tsani, atas wujudnya fi'il yang kedua. Wal alamatu, dan bermula alamat, tusamma, itu dinamai atau diberi nama, dibereh nami, dijengeni. Itu kalau bahasanya Kevin. Ini kan yang orang Jawa cuman Kevin nama Adik sama Andri. Kan yang lainnya kan orang mana-mana. Orang Gorontalo, ini admin orang Subang, orang Sunda, Engkong orang Betawi, Kevin sama Erwin orang Hilang. Iya kan? Lah iyalah, diberi nama sarton pada nama syarat. Wala yakunu syartu, wala yakunu, dan tidaklah ada. Wala yakunu, dan lantu aya. Udah gitu aja dah, gue bahasa Sunda aja. Wala yakunu, lantu aya. Naon asartu syarat illa jumlatan fi'liyatan, angin itu kecuali itu berupa jumlah. Illa jumlatan, jadi jumlatan itu khobarnya yakunu, la yakunu. Illa jumlatan, kecuali itu berupa jumlah fi'liyatan, yang bangsa fi'liyah, fi'il. Khobariyatan, yang bangsa khobariyah. Khobariyah ini maksudnya tidak berupa kalam insya atau kalam tolak, perintah, amar, itu loh maksudnya. Nah, bukan begitu, tapi fi'il khobariyah, fi'il biasa. Perhatikan, ini keren kalau kalian paham. Fi'luha mutasarrifun, fi'luha bermula fi'ilnya jumlah fi'liyah tadi. Mutasarrifun itu yang mutasarrif, tahu mutasarrif kan? Berubah. Nasoro, yansuru, nasron, waman soron, kan bisa mutasarrif. Pembandingnya mutasarrif enggak jamid. Beda kalau fi'il asa itu kan fi'il madhi. Cuman kan enggak bisa asa, ya'si, asuan, asu lagi kan gitu. Nyambung nih. Bin. Paham kan? Itu maksudnya fi'luha mutasarrif. Jadi fi'il yang dijazmkan oleh fi'il mudhari syaratnya harus berupa jumlah fi'liyah tapi khobariyah. Oke? Fi'ilnya mutasarrif. Ya maksudnya fi'ilnya bisa, nanti contohin lah. Ini belum lu hapus nih. Ya udah nggak apa-apa. Ini masih bisa buat contoh. Oh. Ghairu makrunin, ghairu atof kepada illa jumlatan. Ghairu makrunin, yang tidak dibarengi. Fi'ilnya nggak kebarengan. Bikot, dengan kot. Kot yang masuk fi'il madhi atau mudhari itu loh. Yang mananya betul-betul atau terkadang. Au harfi tanfisin, atau huruf tanfis.
Huruf tanfis apa? Mikir lupine. Apa Ndrik? Sin. Ngerti? Nggak boleh fi'il syarat kemudian kebarengan huruf sin, nggak boleh. Tuh. Au nafin, atau tidak dinafikan. Nafin asalnya ghairu nafiyin, gitu loh. Ghairi la, yang selain la. Tapi kalau huruf nafinya la boleh. Oh, ini kan ribet nih. Walam dan lam, banyak syaratnya. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa fi'il itu yakunu apa takunu. Ada yang tak enggak? Kitabnya sama semua sih ya. Wala yakunu, dan tidak ada apa fi'il syarat maksudnya, madhiyal makna, itu yang berupa madhi maknanya, lampau maknanya. Bal mustaqbilahu, tarkib yang benar. Bal mustaqbilahu atof kepada madhiyal makna. Bal mustaqbilahu, bahkan mustakbalnya makna. Jadi fi'il syarat tidak boleh maknanya berupa fi'il madhi. Madhi fi'il makna loh, maknanya loh, ngerti maksudnya? Harus berupa mustakbal. Wa in kana madhiyal lafzi, dan sekalipun innya goyah. Wa in kana, dan sekalipun ada apa madhiyal makna tadi, madhiyal lafzi itu berupa madhi lafadznya. Lafadznya boleh berupa fi'il madhi, tapi maknanya harus mustakbal. Itu syaratnya apa namanya? Fi'il syarat. Li'annahu, karena sesungguhnya fi'il syarat mafrudun. Lah kamu datang Neng, kamu kok tahu kalau ngaji? Ya udah ngaji dah. Ya udah, ntar gabung ya sama teman-temannya. Mafrudun itu yang ditentukan, farodho itu loh, yang ditentukan, yang difardukan. Apa husuluhu, terjadinya, apa hasilnya fi'il fil mustakbali, dalam mustakbal. Ini agak jelimet ini, panjang keterangannya. Fayam tani'u, maka tercegah apa mudhiyuhu, apa zaman lampunya fi'il. La takulu, tidak boleh berkata siapa kamu, ingqoma zaitun amsi, yaitu pada lafaz ingqoma zaitun amsi, nggak boleh. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah Ta'ala, in kunta qultahu faqad alimta in kunta. Itu kan in masuk kepada kunta. Kunta itu kan fiilnya kan madhi, karena yang bertemu dengan tak mukhotob. Nyambung nih, perhatikan. Qulta, itu berkata siapa kamu, hu pada ucapan, faqad alimta, maka betul-betul telah mengetahui siapa kamu, hu pada ucapan. Nah, firman Allah in kunta qultahu, fal makna, maka bermula maknanya in tabayyana. Nah, itu maknanya in tabayyana, jika nyata apa anni, sesungguhnya saya, kuntu itu ada siapa saya, kultu itu berkata siapa saya, hu pada ucapan. Udah titik. Wala, lanjut dikit lagi. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa isim fi'il syarat. Fi'lan itu berupa fi'il, jamidan yang berupa jamid. Tahu jamid kan? Jamid itu lawannya muta, sorib,
Ka'asa seperti asa, walaisa dan laisa. Udah titik. Udah segitu dulu, perhatikan. Supaya kalian nyambung, udah saya langsung bikin contoh aja lah. Ini saya hapus saja. Ini kan udah kelar kemarin pembahasannya. Mahal nasobnya ini kan udah selesai kan. Nah ini umpamanya, udah contoh yang mana aja bisa ini. Mau yang haitsuma tastaqim juga boleh, mau ainama takunu juga boleh. Ini perhatikan. Ainama ini kemarin udah disebut namanya, saya bikin amil aja lah ya. Amil jazim atau jazim lah. Amil yang menjazimkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Perhatiin Rio. Dua nggak main-main. Nih, fi'il yang pertama takunu. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Oh, kan gitu. Yudrik ini belum dibahas. Bentar. Fi'il syarat ini ada ketentuannya. Oh, ada undang-undangnya. Oke? Nah, kembali ke kitab sambil kalian simak. Maksudnya wa yusamma al-fi'lul awwalu minal fi'laini al-majzumaini bi ahadi hadhil adawati syarton. Fi'il yang pertama kan tadi disebut dengan fi'il syarat. Kenapa disebut fi'il syarat? Alasannya nih, biar tahu alasannya. Li ta'liqil hukmi alaihi, karena menggantungkan hukum atasnya. Nih, aina ma takunu, dimanapun kamu berada. Ini kan menjadi gantungan hukum. Jawabnya yudrikumul mautu, kematian akan menjumpaimu. Nah ini kan menjumpainya kematian kan digantungkan kepada lafadz takunu, dimanapun kamu berada. Ngerti maksudnya? Nah, wali annahu alamatun ala wujudil fi'lis tsani. Adanya takunu ini menjadi alamat gitu loh, atas wujudnya adanya fi'il yang kedua. Fi'il yang kedua kan ini belum dibahas. Nanti kan disebut fi'il jawab. Ya kan? Adanya yudrikumul mautu itu harus ada takunu. Nyambung maksudnya? Itu yang dimaksud wali annahu alamatun ala wujudil fi'il tsani. Wal alamatu tu sama sartona. Alamat ini loh. Alamat yaitu fi'il takunu itu disebut namanya sarton. Oke? Takunu kan jadi alamat. Alamat wujudnya fi'il yang kedua. Alamat itu namanya syarat, itu maksudnya wal alamatu tu sama sarton. Nyambung? Lanjut. Wala yakunu syartu illa jumlatan fi'liyatan. Nah ini fi'il syarat itu harus berupa jumlah. Nah ini syaratnya. Fi'il syarat itu mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah khobariyah. Jumlah fi'liyah dulu lah. Jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah tapi yang berupa khobariyah. Nah, yang kedua, perhatikan. Takunu, fi'il apa bukan? Kana yakunu, bertemu wawu jamak takununa, karena dijazmkan oleh ainama, nunnya dibuang menjadi takunu. Nyambung? Khobariyah. Oh iya, khobariyah. Kenapa khobariyah? Enggak berupa jumlah tolabiyah atau insaiyah. Umpamanya nahi, lanya bukan la nafi tapi la nahi.
Umpamanya ini bukan ayat, umpamanya ainama la takunu, dimanapun tidak berada siapa kalian. Lanya kan nahi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak khoba. Oke, nyambung. Ini yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, fi'luha mutasarrifun. Takunu kan tadi udah dibahas, mutasarrif dari kana yakunu. Yakunu menjadi takunu. Takunu ditambahin waw dan nun, takununa. Berarti mutasarrif. Nah, nanti yang nggak boleh contohnya asa sama laisa. Laisa fi'il, tapi fi'il jamid tidak mutasarrif. Nyambung. Oke. Ini dikit-dikit udah dipahami. Yang ketiga, ghairu makrunin bikot. Ini fi'il nggak boleh umpamanya ada kot. Oke, nggak usah saya tulis dah. Itu syaratnya. Yang ketiga, kalau saya tulis kelamaan, orang di kitab ada, tidak kebarengan dengan huruf tanfis, sin, nggak boleh. Umpamanya di sini ada ainama satakununa, nggak boleh. Oke. Terus yang berikutnya tidak dinafikan. Ini dinafikan apa enggak? Enggak. Boleh dinafikan, tapi hurufnya pakai la. Perhatikan, la tapi la nafi, bukan la nahi. Kalau la nahi enggak boleh. Termasuk manafi pun enggak boleh. Walam dan lam. Terus wala yakunu madhiyal makna. Fi'il ini enggak boleh. Perhatikan ini sulit. Tidak boleh fi'il yang menunjukkan makna madhi, masa lampau, past tense. Wajib berupa present tense atau future, masa sekarang atau masa yang akan datang. Walaupun bentuk fi'ilnya berupa fi'il madhi. Nyambung nih. Fi'il madhi boleh, tapi akan fi'il madhi ada yang maknanya makna mustakbal. Oke? Nah, itu maksudnya. Wa in kana madhiya lafzi itu ghairu li'annahu mafrudun khusuluhu fil mustaqbal fayam tani'u mudhiyuhu. Kenapa harus berupa mustakbal maknanya? Saya ulangi, dengerin. Fi'il syarat wajib berupa mustakbal maknanya. Enggak boleh berupa madhi, masa lampau maknanya. Umpamanya contohnya begini. Tuh, ingkoma Zaidun amsi. Jika kemarin Zaid berdiri. Lah, berdirinya Zaid kemarin itu kan menjadi jawaban yang belum disampaikan. Ngerti maksudnya? Lah untuk apa? Ingkoma Zaidun amsi kok pakai orang udah terjadi. Nyambung maksudnya? Itu maksudnya la taqulu ingkoma Zaidun. Nah, kalau firman Allah wa amma qaulu ta'ala in kunta qultahu faqad alimtah. Itu kan kunta tadi udah saya sampaikan. Kunta kan berarti fi'il madhi. Tapi maknanya adalah mustakbal. Maka maknanya ayat tadi in tabayyana anni kuntu, itu anni kuntu qultuhu. Itu maksudnya. Yang terakhir wala yakunu fi'lan jamidan, tadi udah dibahas. Apa namanya? Isim syarat tidak boleh berupa isim jamid. Oke? Nah, itu yang pertama. Nyambung ya? Itu syarat-syarat isim syarat. Wah, banyak. Ada berapa itu? Wa yusamma asani. Oke, lanjut. Wa yusamma dan diberi nama. Apa asani fi'il yang kedua? Atau gampangannya fi'il lah. Walaupun nanti kenyataannya enggak hanya berupa fi'il. Asani apa fi'il yang kedua minhuma dari fi'la ini diberi nama jawaban pada jawab. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat, fi'il yang kedua namanya fi'il jawab. Kenapa diberi nama jawab? Li tarattu bihi. Itu cara bacanya.
li tarot tubi tarot taba ya tarot tabu tarot tuban. Masdarnya kan gitu, dijerkan oleh lam li tarot tubi. Nah dimudhofkan ke hi, itu biar tahu judulnya. Kalau tahu judulnya kan enak kalian. Li tarot tubihi karena berurutannya sani alal awali atas yang pertama. Yang pertama apa tadi? Syarat. Kan gitu kan, biar nyambung. Katarot tubil jawabi seperti berurutannya jawab ala soali atas soal pertanyaan. Soal itu kalau bahasa Indonesianya soal. Soal itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Soal asalnya. Wayu sama dan diberi nama apa? Jawab. Diberi nama jazaan pada nama jaza. Jadi jawab nama lainnya juga jaza. Aidon khali juga. Tasbihan karena menyerupakan lahu kepada jaza bijaza il a'mali dengan balasannya amal-amal. Li'anahu karena sungguhnya jaza yakau itu terjadi. Tumiba kalau bahasa Jawanya tumibo apa jawab jaza ba'da wuku isarti setelah terjadinya syarat. Kama yakau sebagaimana terjadi apa al jaza ujaza. Ya jaza itu kalau bahasanya balasan itu kan timpalan gitu loh. Ba'dal fi'li setelah fi'il setelah perbuatan al mujaza alaihi yang dibalas, yang ditimpali, yang dijawab gampangannya itu mananya mujaza apa alaihi atas al wahua dan bermula. Perhatikan ini syarat-syaratnya. Udah segitu dulu dah. Fi'il yang kedua, mohon gak usah saya tulis dulu, nanti aja sekalian. Kalau itu udah saya baca. Cuman sebelumnya saya kasih komentar biar kalian nyambung. Fi'il yang kedua disebut dengan fi'il apa sih namanya? Jawab. Fi'il yang pertama kan fi'il, udah gue tulis dah. Tapi syaratnya nanti. Nih. Ini saya hapus dah. Ini biar nggak ganggu nih. Nah. Nih, fi'il yang kedua dalam ini juga sama nih saya hapus biar konsentrasi kalian nggak terganggu. Nah. Udah dihapus ini. Nah. Biar terfokus kalian sama contoh ini. Perhatikan. Yuk tak kali disebutkan takunu ini disebut dengan fi'il syarat. Syarat-syaratnya tadi jumlah fi'liyah, jumlah khobariyah, tidak kebarengan dengan qad, tidak kebarengan dengan sin, tidak kebarengan dengan nafi. Kan gitu. 3, 4, 5. Syaratnya kan itu 6. Tidak berupa isim jamid. Kan gitu. Gak usah saya tulis kelamaan. Nah, sekarang fi'il yang kedua dalam contoh di sini ini sebenarnya cuma yudrik. Nih, saya tulis di sini aja dah. Yudrik. Cuman ini kan karena bertemu dengan kumul mautu kan. Nah, yudrik dalam ayat aynama takunu, yudrik disebut dengan jawab. Nama lain daripada jawab adalah jaza. Nyambung nih. Jangan ngomong mulu lu. Cungkring. Mau cungkring sama congkrong. Ya kan? Lah itu udah pulang Bunga. Odon kemana? Odon tidur. Belum pulang. Oh, kemana ini? Ntar tanyain Pin. Belum pulang. Oh, Bunga udah pulang. Nah, perhatikan. Yudrik kan berarti fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh ainama. Oke?
Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut dengan fi'il jawab. Oke? Nama lainnya jawab adalah jaza. Nah, kenapa disebut dengan jaza? Nah, itu bakasannya. Kalau sekarang lanjut, fayakunu. Nah, oke, ini syarat-syaratnya. Sebagaimana fi'il syarat juga mempunyai ketentuan-ketentuan, maka fi'il jawab juga mempunyai ketentuan-ketentuan. Fayakunu maka ada, maka jadi apa jawab? Jumlatan fi'liyatan itu berupa jumlah fi'liyah. Bijami'i aqsamiha dengan semua macam-macamnya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah maksudnya bagaimana? Perhatikan. Maksudnya bagaimana dengan semua macam-macamnya jumlah fi'liyah? Kan ada jumlah fi'liyah khobariyah, ada jumlah fi'liyah insa'iyah. Boleh jawabnya. Ngerti maksudnya? Tapi nanti ada syarat-syaratnya tentunya, gitu loh. Wa yakunu dan ada apa jawab? Jumlatan ismiyatan itu berupa jumlah ismiyah. Tuh, kalau fi'il syarat gak boleh, tapi jawab boleh. Wala yakunu dan tidaklah ada apa jawab? Fi'il jawab madhiyal makna itu yang berupa madhi maknanya menunjukkan masa lampau, itu nggak boleh. Li'anna khusulahu mu'allakun ala khusuli sarti, karena sesungguhnya hasilnya jawab mu'allakun itu digantungkan ala khusuli sarti atas hasilnya syarat fil mustaqbali dalam zaman yang akan datang. Wayam taniu dan tercegah apa ta'likul hasil menggantungkan perkara yang udah hasil asabit yang tetap ala khusulima atas hasilnya perkara yahsulu yang akan datang apa ma fil mustaqbali dalam zaman mustaqbal. Itu syarat-syaratnya banyak itu. Perhatikan. Lanjut saya dulu dibaca. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah Ta'ala, surat apa itu? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Surat apa? Surat Yusuf. Kevin doang yang paham. In kana jika ada apa qamisuhu gamisnya Nabi Yusuf, kuda itu jebol, lu harokatin, artiin, ntar lu bacanya kot lagi. Kuda itu jebol, min kubulin, ntar lu baca min kobli lagi, min kubulin dari depan. Harokatin, artiin kalau lu nggak hafal, kalau sama hafal. Jawabnya ingkana fasodakot, maka jujur, maka benar siapa Zulaikha ya, yang godain Nabi Yusuf kan Zulaikha kan. Nah iya. Nah, kan ayat terusnya wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf bohong. Kalau bajunya Nabi Yusuf robek dari depan, berarti kan Nabi Yusuf ngejar Zulaikha. Ngerti gak? Zulaikha berontak, dirobek bajunya. Kalau berontak kan, kalau Nabi Yusuf yang pengen kan berarti di depan. Lu diri ngantuk, diri lo nyambi ngantuk begini terus pura-pura ngeliat begini. Gue tahu lo diri enak aja lo. Ayah, nih ya gak? Awas ntar sarung lumplor lagi. Ya ngerti? Karena ayat berikutnya wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau bajunya Nabi Yusuf robek dari belakang, kan tadi dari depan yang pertama. Nah, kalau jubahnya Nabi Yusuf
robek dari belakang, maka Nabi Yusuf benar, Zulaikha yang bohong. Fakadzabat, Zulaikha bohong. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang benar. Kenapa? Yang gatel Zulaikha, Nabi Yusuf udah berontak, ditarik. Paham gak maksudnya? Itu rumus. Nah itu kan ayat sebelumnya, wasahida syahidum min ahliha. Kan itu ayat sebelumnya. Wasahida syahidum min ahliha in kana qamisu qudda, kan gitu. Maka ada bayi yang bisa ngomong padahal belum waktunya ngomong. Enggak bisa dinafikan, itu bayi yang ngomong. Pertama, bayi yang menjadi saksi kasusnya Nabi Yusuf. Bayi itu kan enggak bisa ngomong, ngerti kan? Tapi ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Salah satunya adalah yang menjadi saksi kunci perselingkuhan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Yang kedua, Nabi Isa ketika masih bayi, ngerti kan? Yang ketiga, siapa itu? Jurej. Jurej itu loh, Jurej. Ngerti kan? Kisah Jurej yang ketika ada orang bunting itu, perempuan bunting, tiba-tiba seorang ahli ibadah dituduh menghamili dia. Oh, yang keempat, siapa? Bayinya Asyah ya. Itu diantara itu ada dalam kitab hadis namanya Abi Jamroh. Nggak punya kitabnya lu, gitu loh. Oke, nggak trouble nggak? Ini kok trouble mulu, muteng-muteng mulu. Biarin dah. Nyambung ya? Udah kita lanjut, tenang. Nah, itu dalam contoh, kan belum kelar itu kan baru cerita, kan dari iklan. Fakot aulat, fakot uwilat harokatin, fakot uwilat, maka betul-betul ditakwili. Takwil ngerti kan? Di atasnya tafsir itu takwil. Fakot uwilat, maka betul-betul ditakwili apa ayat ingkana qaumi suhu kudda min kubulin fasodakot wa huwa minas shadiqin bi anal makna, dengan sesungguhnya makna. Nah ayat tadi ditafsiri in sabata zalika, jika tetap apa zalika itu robek bajunya Nabi Yusuf dari depan, maka Zulaikha sodakot. Fakot sabata, maka betul-betul tetap apa sidquha, kejujurannya Zulaikha. Tapi kan kebalik, yang robek jubahnya Nabi Yusuf bukan yang depan tapi belakang. Oke? Siapa tadi yang ngomong? Bayi yang belum saatnya bicara. Maka orang jujur mah mau dituduh apapun kesalahannya tetap ada pembela, gitu loh. Udah segitu dulu. Udah perhatikan, lu masih ngantuk apa sudah melek? Oh, udah melek duduk. Lah orang ngaji ngantuk mulu. Saudara Alvin tidak mengantuk, ditaruh itu jangan mainan. Kok malah mainan kaca? Kaca apa itu? Beta taruh atas bukunya. Aduh. Udah perhatikan sini tuh. Perhatikan. Ya. Fi'il yang kedua tadi kan disebut dengan fi'il jawab atau jaza. Wa huwa kasarti fayakunu jumlatan fi'liyatan bijami aksamiha. Perhatikan, kalau jumlah kalau fi'il syarat tadi syaratnya ketat, jumlah fi'liyah harus yang berupa khobariyah, kan gitu. Tidak kebarengan qad, tidak kebarengan
sin. Ya kan? Yang keempat, tidak kebarengan nafi. Boleh nafi yang keenam, tapi nafinya khusus la nafi dan lam. 6 syaratnya. Nyambung nih, ini perhatikan loh, ini sulitnya luar biasa. Kalau kalian udah masuk ke pendalaman materi nahwu. Nah, sekarang fi'il jawab itu pun ada beberapa syarat. Yang pertama, boleh berupa jumlah fi'liyah. Perhatikan, bijami'i aqsamiha, dengan semua jenisnya, macamnya, jumlah fi'liyah. Kan kalau di sini kan khobariyah. Di sini jawab boleh berupa khobariyah, boleh berupa tolabiyah atau insya'iyah. Fi'il amar boleh, tapi nanti kalau fi'il amar wajib dibarengi fa jawab. Ada ketentuannya, nanti keterangannya berikutnya. Nyambung nih. Bukan hanya itu, yang kedua lebih ekstrim lagi. Wa yakunu jumlatan ismiyatan. Nih. Yang kedua, fi'il jawab boleh berupa jumlah ismiyah. Nanti ada, ini nggak usah saya tulis. Ini kalau bisa jangan dihapus dulu ya. Kalau Yusuf sekalipun jangan dihapus. Ndre, ingat-ingat. Karena ini nanti biar nggak saya nulis lagi kalau. Berarti kan nanti malam Sabtu atau Jumat sore kan. Karena ntar malam nggak ngaji, kita dzikir manaqib. Terus yang ketiga, wala yakunu madhiyal fi'li. Syarat yang ketiga, tidak boleh, udah ada itu. Tidak boleh, ini silang ya. Tidak boleh madhiyal makna. Oh kan gitu. Itu maksudnya wala yakunu madhiyal makna li anna khusulahu mu'alakun ala khusuli sarti fil mustaqbal. Kenapa saya ulangi. Kenapa jawab fi'il jawab tidak boleh berupa maknanya madhi? Bukan fi'il madhi loh. Madhi maknanya yang masa lampau, karena hasilnya nah itu tadi li'anna khusulahu mu'allakun ala khusuli sarti, karena terjadinya syarat itu digantungkan atas terjadinya jawab, itu digantungkan terjadinya syarat. Jawab ini wujud. Yudrikumul mautu, mati akan menjemputmu kalau kamu memang ada. Kalau orang itu nggak ada, masa mau dijemput kematian? Orang nggak ada, masa mati? Ngerti nggak maksudnya? Orang itu mati kalau dia hidup. Takunu ini kan sama dengan hidup. Ngerti kan? Itu maksudnya. Maka harus fi'il syarat, fi'il jawab harus menunjukkan zaman lampau, zaman mustakbal. Itu maksudnya. Oke, titik. Lah itu bagaimana dalam ayat ingkana qaumisuhu qudda min kubulin fasodakot. Itu kan kana qaumisuhu. Kuda kan fi'il. Kuda fi'il apa? Madhi bukan hanya fi'il madhi tok, tapi zaman madhi. Maka ditakwili in sabata zalika faqad sabata sidquha. Kalau memang tetap itu terjadi robeknya bajunya Nabi Yusuf dari depan, maka tetap pula kebenaran Nabi Zulaikha. Ternyata Zulaikha kan bohong, karena robeknya baju Nabi Yusuf bukan dari depan tapi dari belakang. Oke, dikit lagi. Qala al-Hadrawiyu, waqala dan berpendapat siapa al-Hadrawiyu, Imam al-Hadrawi berkatanya begini, kanal ustazu, ada siapa al-ustazu, ustad dalam kitab seperti ini itu maknanya guru besar, bukan ustad yang ada di kita.
bisa mimpin tahlil disebut ustadz. Paham gak maksudnya? Gelar ustadz itu gak sembarangan. Cuman di Indonesia sekarang udah jadi salah kaprah. Orang bisa mimpin ya pakai peci, ngumumin pengumuman di musola masjid, ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Riu. La ilaha illallah. Yuk. Coba kalian lihat di kamus Mukhtar Mahmud Yunus. Itu nanti ustadz mananya al-ustadz itu guru besar. Gitu loh. Ibnul Kharruf Yarwi itu meriwayatkan siapa al-ustadz Abul Hasan fi nahwi dalam seumpama ayat iyam saskum itu kurang titik. Itu kan kalian inbi kan? Itu ya itu yang benar. Iyam saskum korkum fakot masal kauma korhum misluh. Surat apa Pin? Lu apal keren Pin. Kagak bakalan. Gua jengkalin. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Surat apa ayo? Siapa Wak Najwa? Lu katanya ahli baca Quran. Mak bunga. Gua jamin lu gak ngerti. Ali Imran. Maka kalian terus baca Quran. Maaf kata. Bukan gua ini ya enggak. Loh, saya mau hampir nyaris hafal lah. Walaupun gak hafal. Begitu loh maksudnya. Iyamsas jika mengenai menimpa kum pada kalian semua apa korhun kepayahan malapetaka fakot masal kauma maka betul-betul menimpa pada kalian semua apa korhum misru annal jawabah sesungguhnya jawab itu mahdhufun dibuang iktifaan jadi iyamsaskum korhun itu in yamsas ada fiil syarat. Oke? Jawabnya dibuang iktifaan dengan menganggap cukup bisa babi dengan sebabnya jawab. Jadi dibuang wa misluhu dan itu seperti qaulihi ta'ala iyam saskum korhun fakot masal kauma korhum misluh iyahinka fakot ahantaku fakot ahantahu iyahinka jika menghina jika meremehkan siapa fulan ka pada kamu fakot ahanta maka betul-betul telah menghinakan siapa kamu pada dia. Kalau dia sampai menghina kamu sama aja kamu yang menghina dia. Nah, karena dia udah mulai menghina maka nggak boleh menghina. Ngerti maksudnya? Qala Ibnu Hisham berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham fiha ya kemarin kan udah dijelaskan yang mengarang kitab Al-Mughni tapi karangan beliau enggak hanya Al-Mughni termasuk fi khasiyati tasjil dalam kitab khasiyatut tashil wa fil majid dan dalam kitab Al-Majid i'rabil Qur'anil Majid dalam mengerab Quran Majid qaulahu ta'ala pada firman Allah Ta'ala iyam saskum jawabu syarti mahdhufun bermula jawabnya syarat itu mahdhufun ay fata sau maka putus asa siapa kalian semua fakot masal kauma korhum mithluhu nah, itu ada terusannya tuh fakot masa maka betul-betul telah menimpa pada al kauma harokatin al kauma pada kaum apa korhun kepayahan misluhu yang seumpama korh waman dan barang siapa za'ama yang menduga siapa man anna jawab syarti jangan ngobrol mulu painah paijah painah disimak udah kecil ngantuan ntar malam gua acak lu iya kan anna jawab syarti pada sesungguhnya jawabnya syarat fakot masal kauma itu ayat fakot masa fahuwa maka bermula man gholatun itu salah. Perhatikan iyam saskum korhun itu ayat berikutnya fakot masal kauma korhum misluh. Ada yang mengira fakot masal kauma korhum itu jawabnya bukan salah berarti dia. Ngerti maksudnya? Jawabnya dibuang fata sau
Ini saya tulis, ini sulit ini. Nanti kalian lihat di dalam surah Al-Baqarah itu. Iyam saskum korhun korhun. Nah setelah itu ada ayat fakot masal kauma korhun mislu. Nah fakot ini bukan jumlahnya, fakot ini bukan jawabnya in. Jawabnya iyam saskum korhun itu dibuang. Jawabnya adalah ayat fata sau. Ini jawab daripada iyam sas. Nyambung? Nah orang yang mengira bahwasanya fakot masal kauma ini adalah jawabnya in, itu salah. Itu maksudnya. Nah, itu tadi kata Ibnu Hisham. Alasannya apa? Itu li'annal madhiyah maknan, karena sungguhnya zaman madhi apanya maknan makna yang tani itu tercegah apa madhiyal makna ayyakuna pada bahwasanya ada apa madhiyal makna jawaban itu menjadi jawab li syarti terhadap fi'il syarat. Oke? Jadi dalam ayat nanti kalian lihat di dalam Ali Imran itu surat yang keberapa, orang pasti kesannya iyam saskum korhum fakot masal kauma korhum mislu. Orang pasti beranggapan fakot masal kauma itu menjadi jawabnya iyam saskum. Itu salah. Paham maksudnya? Oh, ini mah jarang terjadi kalau orang-orang nggak hanya ya nggak tekun belajar lah, udah nggak bakalan yang ngurusin. Ngapain bakas gituan, bakas nasab aja lagi rame, kan begitu kan? Oke, segitu dulu dah. Karena ini walaupun sedikit sulit, tolong dimutolaah, didres, dengerin aska, ya kan? Walaupun sedikit. Nah besok qala al-Karkhiyu walin nahwiyina fi misli hadza ta'wilun wa huwa ayyuqaddiru syai'an mustaqbalan li'annahu la yakunu ta'alaq illa fil mustaqbal kama marrat al-isharatu ilaih. Wa dzalika ta'wil wa tabyin faqad tabayyana masul qarkhil qaumi indaha. Qala as-samin ay wat tabyinu wat tabayyunu berarti mustaqbalun. Besok dah. Habis kalau saya gas berat ini. Dikit-dikit. Itu ya. Ini nanti ulang-ulang. Iyam saskum korhun. Nah itu ulang-ulang. Mutolaah terus dimatengin. Kalian biar tahu kronologisnya baca. Nanti saya cariin dah Ali Imran ayat sekian. Nah itu yang jelas pada surat Ali Imran. Oke. Watilkal amsalun nadribuha linnasi. Itu saya hafal karena dulu waktu saya masih mondok, masih nyantren di Kajen di Cebolek Pati, setiap menjelang subuh ini ayat disetel lagunya oleh kiai saya. Oh, ngerti maksudnya? Oke ya. Sementara itu dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.